Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat belajar. Sebelum kita melanjutkan pelajaran IPA pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Oke, untuk materi IPA hari ini saya nggak akan melanjutkan ke bab selanjutnya dulu, tapi kita akan melakukan review materi-materi yang akan dimunculkan di PTS alias penilaian tengah semester ya. Seperti yang sudah kita pelajari lalu-lalu. Jadi nanti di PTS kita akan belajar dua bab 1 sama bab 2. Nah, sebelum belajar lebih lanjut, pastikan lagi bahwa catatan kalian lengkap ya. Bagi yang catatannya belum lengkap, silakan minjem ke temennya. Bisa minjem ke temennya yang lengkap, dilihat bab 1 dan bab 2. Atau mungkin bagi anak-anak yang ada di rumah, yang ada di kampung, bisa di-view lagi video-video di YouTube-nya ya. Cari aja IPA kelas 7 MTS Perguruan Muallimat di Sastri PM. Oke? Baik, langsung di bab 1 ya. Di bab 1 nanti seperti yang kita pelajari kemarin, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Nah, di objek IPA, namanya IPA, ilmu pengetahuan alam, maka objek yang dipelajari itu mencakup semua benda-benda yang ada di alam. Tak terkecuali entah itu bendanya kecil, entah itu bendanya besar, entah itu kita nanti belajarnya makhluk hidup ataupun benda tak hidup ya. Semuanya akan dipelajarin di IPA. Nah, dalam pembelajaran IPA, diingat kemarin ada proses penyelidikan IPA. Nah, penyelidikan IPA ini kemarin ada 3 keterampilan proses yang perlu kita kuasai. Masih ingat? Ya, yang pertama ada mengamati ya, atau melakukan pengamatan. Yang kedua ada membuat interferensi, membuat penjelasan dan analisis atas data yang didapatkan. Dan yang ketiga yaitu mengomunikasikan. Nah, itu 3 keterampilan proses dalam IPA. Kemudian setelah itu dalam pengamatan kita juga akan melakukan pengukuran ya. Masih ingat pengukuran? Nah, kemarin ada besaran kan? Ada besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, di dalam besaran nanti dibagi jadi 2, ada besaran pokok dan besaran turunan. Silakan dipelajari lagi besaran pokok itu nanti apa, macamnya ada berapa? Ya, ada 7 macam besaran pokok itu apa saja beserta satuannya apa saja, itu silakan dipelajari lagi. Dan besaran turunan berarti besaran-besaran yang bukan termasuk besaran pokok, itu nanti masuknya ke besaran turunan. Oke, kalau kita lihat contohnya, nah kalau kita lihat besaran ya, besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur. Misalnya ada kalimat seperti ini, masa buah jeruk itu 3 kg. Aduh, jeruknya jeruk besar banget ya, ya anggap saja ini jeruk bali. Masa buah jeruk itu 3 kg. Maka yang dapat diukur itu apa? Yang dapat dihitung itu apa? Nah, massa. Maka di sini besarannya itu massa. Kemudian nilai itu yaitu angka yang menunjukkan besarnya pengukuran itu. Di sini nilainya sebesar 3. Kemudian satuannya yaitu kilogram. Nah, ini contohnya, massa buah jeruk itu 3 kg, besarannya massa, nilainya sebesar 3 dan satuannya kilogram. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Kemarin kita juga sudah belajar untuk mengukur menggunakan jangka sorong. Nah, seperti pada gambar sini, gambarnya jangka sorong ketika diperbesar, gambarnya seperti yang ada di sini. Ya, kalau menunjukkan gambar seperti ini, ingat di jangka sorong ada 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utamanya menunjukkan 2,7 cm. Dari mana? Kita lihat angka terakhirnya di sini. Nah, ini angka 2. Kemudian kita hitung garis di sebelah kanannya. 1, 2, 3, 4, 5,
2,567. Nah, itu hasilnya skala utama. Kemudian skala nonius berarti kita mencari garis yang lurus. Ya, skala nonius yang bawah kita cari garis mana yang lurus dengan skala utama. Ternyata yang lurus yaitu di sini. Nah, di sebelah kanannya 5. Meskipun di sini nggak ada angkanya, kita tahu setelah angka 5 berarti di sini adalah angka 6. Yang ketemu 6 berarti kita kalikan 0,01, skala noniusnya menjadi 0,06 cm. Tinggal hasil akhirnya tinggal kita jumlahkan 2,7 dijumlah dengan 0,06. Hasilnya 2,76. Itu ketika kita belajar mengukur pakai jangka sorong. Nah, kemudian ada mikrometer skrup. Seperti ini gambarnya. Oke. Skalanya sama dengan jangka sorong, ada utama dan nonius. Yang utama yang sebelah sini kita lihat angka terakhirnya 4. Kita masukkan 4 di sini. Kemudian skala noniusnya juga cari yang lurus dari sini. Nah, di sini angka 30. Maka kita kalikan 0,01, ketemunya menjadi 0,30 mm ya. Di mikrometer skrup pada umumnya menggunakan satuan milimeter. Hasil pengukurannya tinggal kita jumlahkan 4 ditambah 0,30. Hasilnya 4,30 mm. Nah, itu pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Kemudian kemarin kita juga belajar mengukur atau menghitung volume benda yang tidak beraturan. Nah, menggunakan gelas ukur. Kalau ada soal seperti ini, tinggal kita kurangkan saja volume pada gambar yang kedua, yaitu volume air beserta batunya, kita kurang dengan volume pada gambar yang pertama ketika gelas ukur itu hanya berisi dengan air. Kalau pada gambar ini, kita lihat volume pada gambar pertama menunjukkan 50 ml, volume pada gambar kedua menunjukkan 80 ml. Jadi volume si batunya tinggal dikurangi aja, yaitu 30 ml. Oke, selanjutnya ada konversi satuan. Nah, misalnya kita ambil contoh satuan panjang. Satuan panjang nanti ada sentimeter, ada meter, ada desimeter, kilometer, dan sebagainya. Nah, misalnya kita konversi satuan panjang dari kilometer ke milimeter. Ingat ya, kayak kemarin yang belum hafal, kita ambil aja kucing hitam dalam mobil, desi cantik, mondar mandir. Oke, ketika kita naik satu tangga dibagi dengan 10 atau sama aja dengan 10 pangkat min 1. Sebaliknya ketika turun satu tangga berarti dikali 10 atau 10 pangkat 1. Contoh, misal 50 mm kita jadikan ke mau apa? Misalnya ke dekameter. Maka ketika kita menggunakan bentuk baku, sebenarnya itu lebih mudah, yaitu tinggal 50 mm ke dekameter. Naiknya 1, 2, 3, 4. Karena naik 4, maka kita bagi dengan ini. Setiap naik satu tangga dibagi 10 atau 10 min 1. Kalau naik 4 berarti 50 kali 10 pangkat min 4 dekameter. Sudah, ini ketemu jawabannya. Kalau seperti ini nggak ada, maka kita bisa mencari sinonimnya atau angka yang lain yang senilai. 50 nya kita ganti dengan 5. Ini 01 kita hilangkan, masuk ke sini. 01 kan berarti 10 pangkat 1. Min 4 ditambah 1 menjadi 10 pangkat min 3 dekameter. Ya, seperti ini. Kalau turun bagaimana? Sama saja. Misalnya 35 desimeter dijadikan ke milimeter. Maka 35 karena dia turun di sini 10 pangkat 1, setiap turun 1, dia turunnya berapa? Desimeter ke milimeter 1, 2 dikali 10 pangkat 2 milimeter. Nah, ini bentuk bakunya. Kalau mau bentuk yang lain boleh, sama dengan 35, 10 pangkat 2 artinya 1, 2.
konversi satuan. Udah. Oke, saya lanjutkan ke bab 2 ya. Di bab 2 kemarin tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi diingat kemarin apa sih yang membedakan antara makhluk hidup dan benda yang tidak hidup, ya kan? Nah, jadi makhluk hidup nanti dia akan memenuhi beberapa ciri-ciri kehidupan atau ciri-ciri makhluk hidup yang kemarin sudah kita pelajari, mulai dari bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang, memerlukan nutrisi, sampai mengeluarkan zat sisa ya. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemudian makhluk hidup di dunia ini sudah digolongkan menjadi 5 kingdom. Itu kalau berdasarkan Robert ya. Jadi 5 kingdom kemarin ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, kelima kingdom ini silakan dipelajari ciri-ciri atau karakteristiknya itu apa aja, atau organisme apa yang masuk ke dalam kingdom tersebut ya. Kemudian yang agak banyak kemarin itu di Plantae dan Animalia. Ini secara garis besarnya kingdom Plantae atau kingdom tumbuhan, kerajaan tumbuhan dibedakan menjadi yang tidak berpembuluh dan berpembuluh. Nah, yang tidak berpembuluh sendiri itu ada golongan dari lumut atau Bryophyta. Berpembuluh ada paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dibedakan jadi berbiji terbuka ya dan berbiji tertutup. Nah, berbiji terbuka contohnya kemarin ada melinjo, ada pakisaji, ada cemara ya. Kemudian yang berbiji tertutup sendiri itu masih dibedakan lagi atau dikelompokkan menjadi monokotil atau berkeping 1 dan dikotil atau berkeping 2. Nah, ciri-cirinya sudah ada di catatannya, silakan dibaca lagi. Monokotil misal contohnya ada padi, ada jagung, bawang merah. Sedangkan dikotil contohnya ada mangga, ada kacang tanah, ada kacang kedelai dan sebagainya. Untuk hewan sendiri atau kingdom Animalia dibedakan menjadi vertebrata dan avertebrata. Yang vertebrata berarti memiliki tulang belakang. Ini dikelompokkan menjadi Pisces, golongannya ikan, amfibi yang hidup di 2 alam, contohnya katak, reptil, ini hewan-hewan yang melata ya, contohnya ada ular, aves atau unggas, contohnya ada burung, ada ayam juga, dan ada mamalia, yaitu contohnya singa. Masih banyak contoh yang lain, silakan dipelajarin lagi. Kemudian invertebrata atau yang tidak bertulang belakang itu dibedakan atau dikelompokkan menjadi beberapa, ada 8. Ada porifera, yaitu hewan porifera yang berpori. Ada solentrata, berongga, platyhelminthes, nematelminthes, dan annelida, ini golongan dari cacing ya. Kemudian ada moluska, hewan yang bertubuh lunak. Ada arthropoda, hewan yang berbuku-buku. Dan ada echinodermata atau hewan yang memiliki duri, berduri. Nah, yang terakhir nanti ada tata nama ilmiah. Tata nama ilmiah ini memiliki beberapa aturan. Jadi ini untuk menyebutkan atau menuliskan nama ilmiah dari makhluk hidup. Nah, aturan-aturannya ini dia terdiri dari 2 kata dalam bahasa Latin. Kemudian yang perlu diingat, nama ilmiah ini dia digaris bawah atau bisa juga dicetak miring dan dengan huruf kapital di bagian paling depan saja, huruf pertama saja. Contohnya adalah nama ilmiah dari jagung, yaitu Zemeis. Penulisannya bisa diketik dengan cetak miring seperti ini, maka yang kapital hanya huruf Z-nya saja. E, A, M, A, Y, S ini tidak perlu kapital. Kalau tidak dicetak miring, bisa juga digaris bawah seperti ini. Jadi dipilih salah satu saja, cetak miring atau garis bawah, tidak boleh dua-duanya. Ini tata nama ilmiah. Ya, itu tadi review dari bab 1 dan bab 2. Jangan
bosan untuk tetap belajar, ingat sekali lagi catatannya dilengkapin ya. Nah, nanti dari catatan kalian bisa kalian gunakan lagi, dibaca-baca lagi mana yang belum dipahami. Ketika nanti kita bertemu bisa ditanyakan kembali istilah-istilah atau hal apa yang belum dipahami ya. Oke, sampai sini dulu, semoga hari ini pembelajaran kita bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.